Oke, teman-teman selamat datang di weekly update edisi 28 Maret teman-teman. Sebenarnya ini sebenarnya di update agak telat ya. Sekarang tanggal 31 Maret. Cuman kita recap apa yang terjadi terhadap makroekonomi dan kripto dan potensi apa ke depannya teman-teman ya. Di minggu ini. Jadi kita akan membahas pergeseran besar dalam arah pasar global, teman-teman. Jadi mulai dari kebijakan tarif D ya teman-teman di 2 April nanti. Terus tuh pergerakan dari potensi pasar tradisional Amerika Serikat yang mana akan menjadi volatilitas juga di dunia kripto ya, khususnya Bitcoin teman-teman. Dan juga ada tekanan inflasi dari The Fed hingga nasib bagaimana potensi pergerakan Bitcoin untuk minggu depan teman-teman. Mari kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama-tama kita harus kenalan dulu tentang tarif day ini ya teman-teman. Kita bahas yang ini dulu. Tarif day. Jadi apa sebenarnya tarif day itu ya? Jadi in general tarif day itu adalah momen ketika pemerintah US itu khususnya di bawah perintah dari presiden ya dan atau kantor perwakilan dagang mereka atau enggak di sana disebut USTR itu akan mengumumkan kebijakan tarif baru ya ini bea cukai yang masuk atau pajak tambahan atas barang impor teman-teman ya, terutama untuk negara barang-barang yang ada dari Cina gitu masuk ke US. Apa tujuan utamanya dari tarif day di 2 April nanti nih? Nah, yang pertama itu untuk melindungi industri lokal dari yang ada di Amerika Serikat ya, teman-teman. Jadi Amerika Serikat itu ingin mencegah banjirnya barang-barang murah dari China, yang mana kita tahu barang-barang China itu murah ya, namun kualitasnya nggak murahan. Yang mana barang-barang murah tersebut itu bisa merugikan produsen lokal yang ada di Amerika Serikat, terutama di sektor teknologi ya dan manufaktur teman-teman. Dengan tarif tinggi ini, harga dari barang impor dari China itu bisa naik teman-teman. Jadi produk lokal itu bisa lebih kompetitif dikonsumsi oleh orang-orang di sana teman-teman ya. Apalagi industri besar yang ada di sana. Dan juga tarif D ini itu bisa mengurangi ketergantungan US dari China. Semakin banyak sektor teknologi dan strategis US yang bergantung pada supply chain China, itu seperti semikonduktor dan komponen elektronik ya seperti chip-chip teman-teman ya, Nvidia. Tujuannya itu untuk membangun supply chain dalam negeri atau mendiversifikasi ke negara lain seperti Vietnam, India ataupun Meksiko, teman-teman ya. Terus tuh bisa menjadi langkah geopolitik dan ekonomi. US juga sedang memperkuat posisi dalam perang dagang dan persaingan geopolitik dengan China. Yang mana tarif ini tuh bisa dilihat sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap China ini, teman-teman, negara Beijing. Nah, kita mulai dari kondisi CPI ya sekarang, real time ini yang ada sekarang ini yang data terakhir CPI menunjukkan di Februari atau 2025 atau enggak Consumer Price Index ini turun ke 2,8% ya, year of year, tahun ke tahun. Jadi ini artinya apa teman-teman? Artinya inflasi itu secara umum sudah mendekati target dari The Fed ya teman-teman ya. Yang dimana di sini inflasi 2,4 itu cut rate ya kemarin ya di 2024 teman-teman. November. Ini sebenarnya sudah mendekati dari target The Fed, tapi belum cukup rendah gitu untuk The Fed melakukan pemotongan suku bunga selanjutnya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada data PCA Core atau enggak Personal Consumption Expenditure. Indikator ini tuh inflasi favorit salah satu, teman-teman. Salah satu indikator inflasi dari The Fed. Yang mana kita di sini ikut melunak di tahun 2025 ini. Di sini 2,8%, teman-teman ya. Artinya apa di sini? Artinya bahwa tekanan harga dari sedikit barang itu berkurang, terutama dari barang-barang teknologi, semikonduktor dan lain-lain teman-teman yang ada di US. Yang mana di sini harganya murah ya, bisa kita artikan ya, karena tekanannya rendah. Jadi PCA Core ini mengecualikan harga pangan ya dan energi yang fluktuatif seperti itu beda sendiri ya. Sektornya ada di NFP. Jadi lebih stabil dan jadi rujukan utama The Fed untuk menilai
kondisi inflasi yang sedang terjadi. Nah, untuk ini data selanjutnya kita lihat data dari kondisi Fed rate ya, atau enggak suku bunga yang ada sekarang teman-teman ya. Fed rate sekarang ada di kisaran 4,25 sampai 4,50% teman-teman. Jadi di The Fed sini masih tahan suku bunganya di sekitaran 4,25 sampai 4,50. Belum ada pemangkasan berlanjutan ya dari awal tahun kita. Karena apa? Karena masih perlu konfirmasi bahwa inflasi itu benar-benar terkendali teman-teman. Dan juga ada kekhawatiran pemangkasan terlalu dini itu bisa menghidupkan kembali inflasi yang lebih parah teman-teman ya. Nah, kalau kita di sini dari DXY, di sini dia mulai rebound ya teman-teman. Di sini dia BOS bullish dan membuat base yang kuat di sini. Kita lihat akan ada potensi bullish yang akan terjadi di sini. Jadi data dari inflasi yang masih tinggi plus ya, tarif yang akan membuat dolar tentunya akan semakin kuat ya di 2 April nanti, itu bisa membuat DXY itu bertahan di level 104 teman-teman ya. Artinya apa? Tekanan ke aset berisiko seperti saham dan juga di dunia kripto kita, Bitcoin dan altcoin yang lainnya pasti akan semakin besar ya. Ini menunjukkan bearish teman-teman ya. Kalau misalnya DXY itu betul-betul menguat. Nah, kalau kita lihat ini data dari USD atau enggak US Treasury teman-teman ya. Atau enggak ini bisa kita sebut kayak obligasi lah, obligasi negara di sana. Kita di sini US Treasury itu yieldnya naik teman-teman ya. Namun saham-saham itu tertekan ya. Jadi pasar obligasi di Amerika Serikat atau enggak USD ya, US Treasury itu mengalami tekanan dalam beberapa minggu terakhir. Nah, imbal hasil yield obligasi dari pemerintah Amerika Serikat ini meningkat tajam teman-teman ya di sini. Bullish. Bullish teman-teman ya. Momentumnya berubah. Nah, seiring dengan ekspektasi bahwa inflasi masih akan bertahan tinggi dan suku bunga kemungkinan tetap berada di level atas dalam waktu yang lebih lama di 4,25 sampai 4,50. Kondisi ini tuh membuat banyak para pelaku pasar khususnya yang tradisional itu beralih ke posisi short bonds teman-teman. Artinya apa? Mereka menjual obligasi mereka karena mengantisipasi penurunan harga lebih lanjut dari USD ini. Namun ada beberapa desas-desus ya di hedge fund tentunya. Namun strategi ini tuh yang disarankan oleh sebagai analis hedge fund rata-rata itu ngambil long US Treasury obligasi teman-teman ya. Nama metode ini tuh go long when USD is price dips teman-teman ya. Yaitu membeli obligasi ketika harganya turun. Alasannya apa? Karena tekanan jual yang terjadi sekarang itu dinilai bersifat jangka pendek dan lebih didorong oleh sentimen pasar ya teman-teman, seperti tarif day teman-teman dan inflasi. Bukan fundamental secara jangka panjang, karena kita memang lagi ada di cycle bull run teman-teman di 2025. Seharusnya ini adalah cycle kenaikan teman-teman ya. Jadi ketidakpastian mereka itu mereda atau inflasi mulai melandai. Harga dari obligasi itu berpotensi rebound di sini dan memberikan keuntungan bagi investor yang masuk di harga saat dia jatuh teman-temannya di sini. Mulai membuat base, kita lihat dampaknya pun terasa ke pasar saham terutama di indeks S&P 500 teman-teman atau enggak SPX. Jadi kenaikan yield obligasi biasanya memberikan tekanan pada valuasi saham-saham yang sedang growth yang sangat sensitif terhadap suku bunga. Namun di sisi lain kita lihat kebijakan tarif yang diumumkan tadi di tanggal 2 nanti itu bisa mampu mengurangi ketidakpastian ekonomi. Hal ini bisa menjadi sentimen positif untuk sektor-sektor defensif dan infrastruktur yang cenderung stabil dalam kondisi pasar yang lagi chaos seperti ini teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ada teman-teman lihat ada 3 chart kan di sini. Ada XLK, XLI dan XLU. Nah, ini adalah chart dari perwakilan dominasi dari sektor teknologi. Ini dominasi dari sektor energi dan ini adalah dominasi dari sektor utility. Nah, sektor yang naik kita lihat di sini emang semuanya naik. Kalau kita zoom out ya, ini chart dari monthly. Ini naik energi, teknologi dan utilitas naik. Cuman di sini bulan ini ada sedikit koreksi dari sektor
teknologi teman-teman. Karena apa ya? Karena tarif day tadi teman-teman, khususnya Nvidia. Nah di sini kita lihat pasar saham sebenarnya masih mix ya, itu bullish kalau kita lihat misalnya chart dari S&P 500. Energi dan utilitas itu naik, tapi sektor teknologi tertekan teman-teman di bulan ini. Karena apa? Karena para pelaku pasar tradisional ya, investor, trader, hedge fund itu masih menunggu dua hal yang bisa kita bilang sangat penting sih, yaitu data NFP dan di tanggal 2 April nanti yaitu tarif day. Jadi sekarang masih banyak yang wait and see teman-teman. Nah, kita bahas di sini apa sebenarnya hubungan dari peran semikonduktor ya yang akan diumumkan 2 April nanti di sektor teknologi, energi dan utilitas. Apa hubungannya dengan dunia kripto? Dia itu bisa langsung bersentuhan dengan jantungnya dunia kripto, yaitu miner atau nggak mining yang ada di hash Bitcoin teman-teman. Sebenarnya peran semikonduktor dalam Bitcoin mining itu Bitcoin itu ditambang menggunakan mesin ASIC teman-teman ya, yang menggunakan chip semikonduktor canggih. Nah, semakin bagus chipnya, semakin tinggi hash rate ya, dan peluang untuk mendapatkan reward Bitcoin yang dilakukan oleh node-node miner Bitcoin teman-teman. Nah, jika tarif diberlakukan, jika ini semua naik, maka harga dari barang-barang penyusun dari chip ASIC itu teman-teman akan naik juga harganya. Itu maksudnya kayak kita mau beli barang nih, nah barangnya itu harganya naik tapi penghasilan kita tetap gitu. Penghasilannya kan sekarang di 3,25 Bitcoin per blok kan teman-teman. Nah, jika tarif diberlakukan, harga mesin mining naik karena mayoritas produsen seperti miner besar yang ada di US itu Bitmain atau enggak MicroBT itu berbasis sumber bahan bakunya itu semikonduktornya dari China teman-teman. Nah, biaya operasional mereka naik itu karena ROI-nya bisa membuat dari miner ini semakin menipis teman-teman, marginnya menipis gitu. Jadi tingkat profitabilitasnya itu miner menurun teman-teman. Apa dampaknya dengan price action Bitcoin? Kita bahas dulu dampak ke jaringannya teman-teman ya. Jadi miner kecil ya, miner yang mengandalkan teknologi yang nggak sebesar miner besar ya, seperti misalnya Bitmain atau nggak MicroBT yang ada di US, itu miner kecil itu bisa tumbang teman-teman. Yang mana bisa mengurangi partisipasi dari node-node yang ada di seluruh dunia. Hash rate global itu bisa menurun. Distribusi mining itu bisa makin sentralisasi, yang mana rata-rata mining itu cuma bisa dilakukan oleh perusahaan mining besar-besar teman-teman ya, yang mana bisa dikuasai oleh pemain-pemain besar doang. Retail banyak ya ogah sudah mainnya karena barang untuk minernya itu mahal gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana pengaruh ke supply Bitcoinnya? Hash rate menurun, blok bisa jadi lebih lambat. Distribusi reward dari Bitcoin ke pasar itu akan lambat teman-teman. Supply baru dari Bitcoin itu juga ikut menurun, bisa memicu tekanan naik pada harga jika demand tetap tinggi. Maka di sini sebenarnya bagus sebenarnya teman-teman untuk price action dari Bitcoin, yang mana jika lebih susah untuk mendapatkan Bitcoin gitu teman-teman. Jika supply-nya jika supply-nya berturun dan demand-nya tetap atau enggak demand-nya malah naik ya. Nah, itu bisa mendorong harga Bitcoin menjadi sangat-sangat bullish teman-teman ya. Tarif semikonduktor juga bisa mengguncang struktur ekonomi price action yang ada di Bitcoin mining. Biaya naik, miner kecil keluar, distribusi hash rate semakin sempit, supply Bitcoin semakin susah didapatkan oleh miner. Nah, efek jangka panjangnya itu bisa jadi bullish, tapi di sini perlu diingat itu penuh resiko akan sentralisasi. Yang mana di sini mining itu cuma bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar aja teman-teman ya. Nah, ini kita lihat data selanjutnya, ada data NFP ya per sekarang September terakhir ya 2024. Banyak orang yang lagi menunggu NFP. Nah, gini kita bisa lihat kenapa Bitcoin ini cuman koreksi doang di area sekarang 90 tuh 80 ribu ya, 82 terakhir ya, 82 ribu. Kenapa? Pasar itu belum terlalu bergerak jauh teman-teman, karena ya para pelaku pasar tradisional itu sedang menunggu NFP teman-teman, atau enggak non farm payrolls teman-teman ya.
Nah, ini NFP akan jadi indikator penting buat The Fed untuk melakukan keputusan cut rate selanjutnya. Jika data pekerjaan terlalu kuat, maka The Fed itu bisa makin hawkish, teman-teman. Yang mana ini akan menjadi buruk untuk Bitcoin. Nah, jika data melambat, peluang rate cut kita bisa The Fed itu akan maksudnya kayak nge-push itu untuk melakukan rate cut, yang mana ini akan kabar baik ya untuk Bitcoin, teman-teman. Dan juga di sini apa yang ditunggu selain NFP, yaitu yang tadi, teman-teman, tarif day. Kita akan bahas tarif day di 2 April nanti. Kalau diumumkan itu bisa jadi trigger. Kalau diumumkan itu bisa jadi trigger volatilitas, teman-teman ya. Potensi kenaikan dari harga barang itu bisa membuat efek domino ke inflasi dan suku bunga. Jadi pasar itu masih menunggu arah wait and see. Belum ada sentimen yang dominan terlihat di sini, teman-teman. Masih kayak belum ada sentimen yang terjadi per sekarang gitu. Masih menunggu untuk NFP dan tarif day nanti, teman-teman. Banyak pelaku pasar yang masih membeli wait and see ya, teman-teman ya, dan juga tidak melakukan overexposure terutama di sektor teknologi yang lagi tertekan. Nah, kalau kita lihat dari price action Bitcoin ya di 4H, ini bearish, teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya mata telanjangnya kita lihat bearish di sini ya, baru melakukan bearish. Di sini saya update di harga 82.697, teman-teman. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya ini adalah struktur ICT ya. Ini BOS, teman-teman. BOS ini yang wajar. Dia wajar break di sini karena ya pasti ada liquidity, teman-teman, yang akan narik. Ini sebenarnya breakdown yang wajar. At least dia di sini sampai ke order block yang ada di sini. Saya nggak buat ya. Di sini ada order block di OTI atau enggak dia ngehit OTI-nya di sini. 0.786 OTI dari Fibonacci. Di harga 79.200 baru bisa melakukan kita nunggu ya price action yang bagus, membuat base lalu melakukan gerakan up ke atas. Sembari juga kita mengkorelasikan data-data yang akan datang ya di beberapa hari ke depan, yang mana NFP dan tarif day di 2 April. Nah, April ini juga akan menjadi penentu pergerakan di Q2 ya. Kita akan memasuki Q2, teman-teman. Di 2025 ini kita dekat lagi ya untuk menuju altcoin, yang mana di sini rumornya, teman-teman, akan terjadi di Q3, Q2 atau Q3 di tahun ini 2025. Nah, kalau teman-teman lihat ini saya ada analisa ya. Ini saya share ada di komunitas tertentu. Di sini teman-teman lihat SPX, ini adalah indeks saham ya, atau enggak keadaan saham-saham yang ada di US, teman-teman. Nah, di sini dia emang up. Di sini BOS bearish kan, bearish, momentum bearish. Nah, terjadilah MSS di sini, atau enggak bisa teman-teman bilang Change of Character ya, CHOCH. Nah, di sini dia membuat base, namun nggak ngambil liquidity yang ada di sini. Jika dia ngambil liquidity ini dengan body yang solid, itu akan terjadi major MSS atau enggak major market structure shift. Baru lanjut strong bullish. Nah, ini saya buat tanggal 26, teman-teman ya. Nah, saya update lagi nih di tanggal 29. Di sini dia nggak berhasil ngambil liquidity yang ada di sini yang kita buat, teman-teman ya. Di sini dia langsung breakdown, yang dimana Bitcoin juga breakdown ya dari 87 ke 82.000. Makanya data-data ini tuh sangat penting. Walaupun teman-teman menganggap kayak apaan sih SPX ini, apa hubungannya sama Bitcoin? Nah, ini adalah saham yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Yang dimana ini adalah pasar tradisional. SPX Dow Jones US 13 Max 7 itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pergerakan dari Bitcoin karena dia yang menguasai beberapa uang ya, uang-uang besar yang ada di dunia. Ini Bitcoin sebenarnya masih baby, teman-teman ya, masih sangat kecil gitu market cap-nya daripada saham-saham yang ada di Amerika Serikat ya, paling besar. Ini dia breakdown hingga ke atas di sini 20%, teman-teman. Di sini juga kita bisa lihat Bitcoin breakdown dari 87 ke 82 dari hari Jumat ya, teman-teman. Ini tanggal 29, tanggal 26 before, tanggal 29 afternya, mana kita juga ngambil short ya di komunitas tertentu. Oke, sampai sini dulu update weekly 28 Maret, teman-teman ya. Sampai berjumpa di
update makroekonomi dan kripto selanjutnya.